Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fergie Brilian Artaleza dengan NIM akhir 015 ingin membahas dan mempresentasikan video dengan topik dinamika organisasi internasional dalam hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut dengan HAM berasal dari dunia barat, khususnya dari pemikiran filsuf Inggris John Locke pada abad ke-17. John Locke merumuskan bahwa setiap manusia memiliki hak alamiah, yaitu hak atas hidup, kebebasan, dan milik. Selain itu, banyak prinsip hukum HAM internasional juga berakar dari agama dan masyarakat kuno. Misalnya, dalam kepercayaan Konfusianisme, individu dalam masyarakat saling bergantung dan didorong untuk saling menghormati. HAM merupakan hak yang melekat pada manusia sejak lahir dan bersifat kodrati. HAM harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. HAM berfungsi untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, serta mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab. Di tengah keragaman dunia, hak asasi manusia menjadi landasan penting yang menyatukan semua bangsa. Namun, menjaga dan melindungi hak-hak tersebut bukan hal yang mudah. Setiap hari selalu ada tantangan baru yang muncul. Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi ekonomi bagi sejumlah pejabat asal Rusia, Arab Saudi, Myanmar, dan Korea Utara atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab, individu yang dijatuhi sanksi ini diduga telah melakukan pelanggaran dalam beberapa tahun terakhir. Dari 49 nama yang dikeluarkan Inggris, terdapat nama sejumlah pejabat tinggi Badan Intelijen Arab Saudi yang diduga terlibat dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Konjen Arab Saudi, Istanbul, Turki tahun 2018 silam. Sanksi ekonomi juga dijatuhkan pada dua pejabat militer Myanmar, Min Aung Hlaing dan So Win, yang terlibat genosida etnis Rohingya. Dengan penjatuhan sanksi ini, pemerintah Inggris dapat melarang siapapun yang namanya ada di dalam daftar dan menyita aset milik mereka di Inggris. In addition to introducing this new legal regime, today we are also proceeding directly to make the first designations under those regulations. And we're imposing sanctions on individuals involved in some of the most notorious human rights violations in recent years. The first designations will cover those individuals involved in the torture and murder of Sergei Magnitsky, the lawyer who disclosed the biggest known tax fraud in Russian history. The designations will also include those responsible for the brutal murder of the writer and journalist Jamal Khashoggi. They will include those who perpetrated the systematic and brutal violence against the Rohingya population in Myanmar. Terdapat video berita yang dilansir oleh CNBC yang baru saja kita lihat. Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi ekonomi bagi sejumlah pejabat asal Rusia, Arab Saudi, Myanmar, dan Korea Utara atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab, individu yang dijatuhi sanksi ini diduga telah melakukan pelanggaran dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat beberapa nama yang bahkan di sana ada pejabat tinggi Badan Intelijen Arab Saudi dan dua pejabat militer Myanmar yang dikenakan sanksi ekonomi berupa penahanan harta dan penyitaan aset mereka di Inggris. Nah, jadi organisasi internasional ini pasti berperan besar dalam memastikan setiap individu untuk mendapatkan hak-haknya, dari kebebasan berpendapat, hak hidup yang layak, hingga perlindungan dari diskriminasi, serta memberikan sanksi seperti sanksi yang diberikan oleh pemerintah Inggris tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bekerja sama dengan 193 negara anggota untuk mencapai tujuan-tujuannya, yaitu memelihara perdamaian, mengembangkan kerjasama internasional, serta memajukan hak asasi manusia. Organisasi ini yang seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amnesty International, dan Human Rights Watch juga bekerja sama mengawasi dan melaporkan pelanggaran. Mereka memanfaatkan jaringan internasional untuk memberikan dukungan kepada para korban dan menekan pemerintah yang melanggar hak-hak asasi manusia.
Lebih tepatnya, untuk bentuk kerjasamanya adalah dengan cara bekerja sama dengan negara anggota untuk menyelesaikan konflik internasional, bekerja sama dengan pemerintah negara anggota untuk membangun bangsa yang sejahtera, demokratis, dan adil, serta bekerja sama dengan badan-badan khusus PBB yang memiliki fungsi tertentu. Namun, perjuangan mereka tidak selalu mudah. Tantangan besar sering datang dari pemerintah yang tidak mendukung, minimnya akses informasi, dan perbedaan pandangan politik antar negara. Meskipun demikian, mereka terus bergerak maju, berjuang untuk keadilan. Perlahan, hasil dari kerja keras organisasi internasional ini mulai terlihat. Beberapa korban pelanggaran HAM akhirnya mendapatkan keadilan, dan hak-hak dasar mereka dipulihkan, seperti kembalinya wajah bahagia dari korban peperangan, kembali berkumpulnya keluarga setelah pengungsian, serta anak-anak bisa dapat sekolah kembali. Perubahan kecil ini memberikan harapan besar bagi banyak orang di seluruh dunia. Baru saja kita melihat mengenai hak asasi manusia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa isu hak asasi manusia bukan hanya tugas organisasi internasional, tetapi tanggung jawab kita bersama. Setiap langkah kecil seperti menyuarakan kerukunan, mengedukasi diri, dan memperjuangkan keadilan adalah bagian dari perubahan besar. Mulailah dengan peduli dan peka terhadap isu-isu di sekitar kita. Bersama-sama kita bisa menciptakan dunia yang lebih adil dan beradab, di mana hak asasi manusia dihormati di setiap sudut dunia.